Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Apakah kalian semuanya kabarnya baik? Alhamdulillah. Semuanya udah sarapan kan? Sudah. Baik. Sebelum kita berdoa, terlebih dahulu kita merapikan dulu tempat duduknya dan mejanya supaya pembelajaran kita bisa menyenangkan. Sudah? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Baik. Salsa hadir. Sinta hadir. Siska hadir. Oke. Jadi kalian hadir semua hari ini. Baik. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, minggu kemarin kita belajar tentang antonim dan juga sinonim. Nah, antonim ini merupakan lawan kata dan sinonim merupakan persamaan kata dan antonim merupakan lawan kata. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu menulis teks eksplanasi sesuai dengan gagasan, hasil pengamatan, atau juga dari pengalaman. Sebelum itu, pernahkah kalian melihat atau mengalami fenomena? Pernah? Pasti pernah dong. Fenomena apa saja yang pernah kalian lihat atau yang pernah kalian alami? Hujan, ya. Apalagi? Banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan lain-lain. Jadi, fenomena-fenomena tadi merupakan bagian dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu sendiri merupakan jenis teks yang menjelaskan proses atau fenomena. Baik itu fenomena alam, sosial, budaya, maupun teknologi, dengan fokus pada fakta dan data yang mendukung penjelasan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan logis. Nah, teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan fenomena-fenomena. Itu nggak mesti fenomena alam, tapi juga bisa fenomena sosial, budaya, dan juga teknologi. Nah, teks ini juga berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu kejadian itu atau suatu peristiwa itu bisa terjadi. Sebelum kita lanjut, marilah kita menonton video penjelasan berikut ini. Nah, setelah melihat video tadi, ada yang bisa menyimpulkan isi dari video tersebut? Baik, silahkan. Ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, silahkan. Baik,
Benar. Jadi kesimpulan dari video tadi itu teks eksplanasi merupakan jenis teks yang berisi atau yang menjelaskan tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi, baik itu fenomena alam, sosial, budaya maupun teknologi. Nah, tadi juga di dalam video tersebut terdapat ciri khas dalam teks eksplanasi. Ciri khasnya itu merupakan yang pertama itu faktual, yaitu berisi tentang fakta-fakta atau informasi yang nyata. Kemudian yang kedua itu strukturnya jelas, yaitu memiliki struktur teks yang jelas. Yang pertama itu terdapat pernyataan umum, yang kedua ada penjelasan, yang ketiga ada penutup. Kemudian ciri khasnya lagi itu bahasa yang digunakan itu denotatif, yaitu kata-kata literal untuk menjelaskan konsep-konsep secara jelas. Kemudian ada kalimat pasif, dan yang terakhir menggunakan konjungsi kausalitas. Contohnya itu ada karena, sebab, oleh karena itu, yang dimana konjungsi itu digunakan untuk menentukan atau menyatakan tentang bagaimana hubungan sebab akibat dari teks tersebut. Nah, tujuan dari teks eksplanasi itu sendiri adalah untuk memberikan pemahaman tentang suatu fenomena. Suatu fenomena itu secara jelas, tujuan utamanya itu. Nah, sekarang ini ada gambar berseri. Ini merupakan salah satu fenomena alam, yaitu proses terjadinya hujan. Ini merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Nah, di gambar ini kita bisa melihat proses-proses terjadinya hujan. Nah, di sini tuh ini merupakan gambar berseri dari proses terjadinya hujan. Nah, yang pertama itu merupakan evaporasi atau penguapan. Air-air yang ada di bumi itu menguap atau disebut evaporasi. Yang kedua itu merupakan kondensasi atau air yang menguap tadi itu membentuk awan. Di sini membentuk awan atau yang disebut dengan kondensasi. Yang ketiga itu presipitasi. Kemudian presipitasi ini merupakan proses pencairan atau air yang membentuk awan tadi itu mencair, jadilah presipitasi atau turun hujan. Kemudian yang keempat ada infiltrasi atau air hujan tadi turun ke tanah atau turun ke bumi, yaitu air hujan tadi turun ke tanah lalu meresap. Itu yang disebut dengan infiltrasi. Nah, ini proses terjadinya hujan. Dari gambar ini kita bisa membuat nyanyian. Ayo bersama-sama kita bernyanyi.
Air di bumi menguap, itulah evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Meresap ke tanah, itulah infiltrasi. Sekali lagi ya. Air di bumi menguap, itulah evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itulah presipitasi. Meresap ke tanah, itulah infiltrasi. Jadi semuanya udah tahu kan proses terjadinya hujan. Ada yang pertama itu penguapan atau evaporasi, yang kedua ada kondensasi atau pembentukan awan, yang ketiga itu air jatuh ke bumi atau presipitasi, dan yang keempat ada infiltrasi atau air tersebut meresap kembali ke dalam tanah. Nah, kemudian ada langkah-langkah untuk menyusun teks eksplanasi ya. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan topik atau tujuannya terlebih dahulu. Kemudian kita mengumpulkan data-data atau kita mengumpulkan data-data yang ada. Seperti contohnya itu proses terjadinya hujan tadi. Nah, kita harus mengumpulkan data-datanya terlebih dahulu. Bagaimana proses terjadinya hujan itu terjadi. Yang pertama itu apa, kemudian yang kedua selanjutnya apa, dan yang ketiga apa. Prosesnya itu bagaimana. Kemudian yang ketiga itu menyusun kerangka. Kita harus menyusun dulu kerangkanya. Kita membuat kerangkanya, pernyataan umum bagaimana, deretan penjelasnya bagaimana, dan yang terakhir kita membuat juga penutupnya atau strukturnya. Kita harus menentukan strukturnya. Ada pernyataan umum, penjelasan, dan penutup. Dan kemudian kita bisa mengembangkan teksnya. Kita bisa mengembangkan teksnya menjadi lebih rinci atau kita bisa mengembangkannya. Dan yang terakhir, setelah kita mengembangkan, kita bisa menyunting atau kita bisa merevisi. Apa-apa yang tidak perlu bisa dikurangkan atau bisa ditambahkan, atau apabila ada yang kurang bisa ditambahkan, dan apabila ada yang tidak perlu bisa dihilangkan. Nah, tujuan utama dari teks eksplanasi ini adalah untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Nah, teks ini juga memberikan alasan penyebab peristiwa itu bisa terjadi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca. Baik, setelah Ibu menjelaskan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, sekarang kalian membentuk kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang siswa. Baik, sekarang kalian tentuin dulu kelompoknya. Sudah? Jadi, setiap kelompok ini mendapatkan LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, dalam LKPD itu kalian diminta untuk menuliskan
menuliskan teks eksplanasi berdasarkan pengamatan kalian atau pengalaman kalian. Nah, di sini pasti kalian pernah mengalami fenomena-fenomena atau pernah melihat fenomena-fenomena tersebut. Fenomena tersebut itu tidak mesti fenomena alam, tetapi bisa juga fenomena sosial atau budaya atau teknologi. Nah, kalian itu menulisnya itu berdasarkan struktur teks eksplanasi. Apa tadi strukturnya? Ada 3. Yang pertama, apa? Ya, yang pertama ada pernyataan umum. Yang kedua, ada deretan penjelas atau penjelasan. Dan yang ketiga ada penutup. Baik, jika ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan kembali. Kalau tidak ada, kalian boleh mengerjakannya sekarang. Baik, sudah selesai. Setiap perwakilan kelompok, Ibu minta untuk menyampaikan apa yang sudah kalian kerjakan. Salah satu perwakilan kelompok atau setiap perwakilan kelompok diminta untuk maju ke depan untuk membacakan apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Baik, untuk kelompok 1 dipersilahkan. Baik, terima kasih kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2, selanjutnya kelompok 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih kelompok 2. Kalian sudah sangat bagus ya. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Dan yang terakhir ada kelompok 3, dipersilahkan. Baik, kalian juga sudah memberikan yang terbaik. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Nah, kalian tadi semua kelompoknya sudah menyampaikan atau sudah menuliskan teks eksplanasi yang bagus sesuai dengan struktur teks eksplanasi itu sendiri. Yang pertama ada pernyataan umum, ada deretan penjelas atau penjelasan, dan yang terakhir ada penutup. Kalian sudah baik melakukannya atau sudah benar dalam melakukannya, dalam membuat teks tersebut. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang ingin menyampaikan atau ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Ya, bagus. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ya. Bagus, ada lagi? Ya. Jadi, kesimpulan kalian itu sangat bagus. Mari kita tepuk tangan kepada semua yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, kesimpulannya itu pada pembelajaran kita hari ini yaitu teks eksplanasi merupakan teks yang merupakan jenis teks eksplanasi merupakan jenis teks yang menjelaskan tentang proses bagaimana terjadinya suatu fenomena
baik itu alam, sosial maupun budaya itu terjadi, yang berfokus pada fakta dan data yang mendukung penjelasan. Nah, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan juga logis. Nah, teks ini juga berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu bisa terjadi. Nah, dalam teks ini juga terdapat hubungan sebab dan akibat suatu fenomena itu terjadi. Kemudian ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum, kemudian ada deretan penjelas, dan yang terakhir ada penutup. Nah, langkah-langkah untuk menyusun teks eksplanasi itu yang pertama menentukan topik dan tujuannya dulu. Kemudian baru kita mengumpulkan data-data dari suatu fenomena. Kemudian kita menyusun kerangkanya. Kemudian kita mengembangkan teks, dan yang terakhir kita bisa merevisi teks tersebut. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi ini yang pertama itu faktual. Faktual ini merupakan informasi yang nyata. Yang kemudian ada strukturnya jelas. Yang kita sebutkan tadi ada 3 strukturnya, ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan yang ketiga ada penutup. Nah, kemudian bahasanya menggunakan bahasa denotasi atau kata-katanya itu literal untuk menjelaskan konsep-konsep secara jelas. Nah, yang berikutnya itu menggunakan kalimat pasif, dan yang terakhir itu menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu yang contohnya itu ada karena, sebab, oleh karena itu. Nah, konjungsi ini digunakan untuk menentukan sebab akibat suatu fenomena itu bisa terjadi. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berikan tepuk tangan kepada semuanya. Terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.